Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Nana, kita bertemu kembali ya dengan Bu Umi. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Sebelum kita bahas materi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah diberikan kemudahan, kelancaran dan kepahaman ya. Sekarang kita masuk materi. Persatuan dalam keberagaman. Kita bahas yang pertama adalah unsur-unsur budaya. Yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia itu diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Yang kedua, unsur budayanya adalah mata pencaharian. Kita ketahui sebagian penduduk Indonesia itu menjadi petani atau negara agraris. Tapi ada orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai itu mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa atau mata pencaharian lainnya. Yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi itu bermula dari bentuk yang sederhana, tapi karena berkembang terus, maka sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, teknologi semakin modern. Yang keempat adalah kesenian. Kesenian itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, contohnya tari-tarian, ya, dan dapat dinikmati dengan telinga, itu musik, lagu. Yang kelima, pengetahuan. Berbagai suku bangsa Indonesia itu telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Yang keenam, sistem kemasyarakatan. Apa dimaksud sistem kemasyarakatan? Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Yang ketujuh adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia, ya, dengan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Sekarang kita bahas indahnya hidup berbineka dalam bersatu dalam perbedaan. Ya, pada pita tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari buku kitab Sutasoma, ya, karangan Empu Tantular. Walaupun berbeda-beda, tetap menjadi satu jua. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan inilah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong membangun rumah, di mana gotong royong itu melibatkan semua unsur masyarakat. Sekarang kita lanjutkan penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang yang pertama adalah penerapan nilai Pancasila dalam keragaman agama. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak agama yang diyakini oleh orang lain. Yang kedua, beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang keempat, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan terakhir adalah menghormati agama yang dihormati oleh orang lain.
Yang kedua, penerapan nilai Pancasila dalam keragaman suku dan ras. Yang pertama adalah berperilaku kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras. Yang kedua, menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dalam mengembangkan semangat persatuan. Yang ketiga, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, harus bisa menerima suku dan ras bangsa lain. Sekarang, lanjutnya adalah penerapan nilai Pancasila dalam keberagaman sosial budaya. Yang pertama adalah mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Yang ketiga, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang keempat, menghargai hasil kebudayaan daerah lain. Yang kelima, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis tradisional. Dan selanjutnya, penerapan nilai Pancasila dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan. Yang pertama, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berteman. Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Ya, kita akhiri sampai di sini ya, anak-anak. Sebelumnya, apabila ada kata-kata yang salah, Bu Umi mohon maaf ya. Dan Bu Umi selalu mengingatkan untuk selalu berdoa dan bersyukur ya. Sholat 5 waktu tepat waktu, sholat duha ya, murojaah tafidnya. Bu Umi cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.